datang di Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Saya, Teta Novianti, akan menemani anak-anak sekalian belajar mata pelajaran IPS. Bu Teta akan menyampaikan materi tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Materi ini merupakan materi kelas 9 semester 1 bab 1. Setelah belajar bersama dengan Bu Teta, kalian akan dapat menjelaskan letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Selamat belajar anak-anak. Anak-anak, pada mulanya di permukaan bumi ini hanya ada satu benua, yaitu benua Pangea. Tetapi proses endogen bumi membuat satu benua Pangea tersebut menjadi terpecah-pecah. Ada yang saling bertumbukan, mendekat, ada yang saling menjauh. Proses selama berjuta-juta tahun yang lalu membuat satu benua Pangea ini terpecah-pecah menjadi benua yang kita lihat sekarang. Anak-anak tahu jumlah benua di dunia di permukaan bumi ini ada berapa? Ya, semuanya betul. Para ahli geografi berbeda pendapat tentang jumlah benua di permukaan bumi. Ada yang berpendapat 5 benua, ada yang berpendapat 6 benua, ada yang berpendapat 7 benua. Para ahli yang berpendapat 7 benua yaitu terdiri dari benua Asia, Eropa, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Australia, dan Antartika. Sedangkan para ahli yang berpendapat bahwa benua di permukaan bumi ada 6, membedakannya yaitu benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Australia, dan Antartika. Nah, Bu Teta kali ini hanya akan membahas 5 benua saja, seperti pada buku siswa IPS kelas 9 semester 1, yaitu benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, Eropa, dan Australia. Untuk mengetahui letak benua di permukaan bumi, maka anak-anak dapat melihat gambar berikut ini. Ada benua Amerika, kemudian di sebelahnya ada benua Eropa. Di bagian bawahnya atau selatan terdapat benua Afrika, kemudian benua Asia, dan benua Australia. Bagaimana? Setelah mengamati gambar, kalian sudah mengetahui letak benua tersebut kan? Mari kita lanjutkan pembahasan lebih rinci mengenai setiap benua tersebut. Benua pertama yaitu benua Asia. Benua Asia secara astronomis terletak 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Batas-batas wilayah benua Asia di bagian utara dibatasi oleh Samudra Arktik. Sedangkan di bagian selatan dibatasi oleh Samudra Hindia. Di bagian barat benua Asia berbatasan dengan benua Eropa, Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah. Sedangkan di bagian timur benua Asia dibatasi Selat Bering dan Samudra Pasifik. Dari letak astronomisnya, benua Asia dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar benua Asia terletak di belahan bumi bagian utara. Hanya sebagian kecil yang ada di belahan bumi bagian selatan, termasuk Indonesia. Perlu anak-anak ketahui, benua Asia ini luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi dan merupakan benua terbesar pertama di dunia.
Benua Asia terbagi menjadi beberapa kawasan atau region, yaitu Asia Barat, Asia Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur. Benua kedua adalah benua Amerika. Benua Amerika secara astronomis terletak di antara 170 derajat bujur timur sampai dengan 34 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai dengan 55 derajat lintang selatan. Batas-batas benua Amerika: di bagian utara, benua Amerika dibatasi oleh Samudra Arktik. Di bagian selatan, benua Amerika berbatasan dengan Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik. Batas sebelah barat benua Amerika adalah Samudra Pasifik. Sedangkan batas sebelah timur adalah Samudra Atlantik. Perlu anak-anak semua ketahui, benua Amerika ini dikenal juga sebagai benua merah. Kenapa ya? Ya, tepat sekali. Karena di benua Amerika terdapat suku asli, yaitu suku Indian. Suku Indian ini dikenal dengan warna kulit yang agak merah. Sebenarnya bukan warna kulitnya yang asli merah, tetapi suku Indian sering memakai cat berwarna merah pada kulitnya, sehingga terlihat seperti kulitnya berwarna merah. Luas benua Amerika cukup luas, yaitu 42.057.000 km persegi. Benua Amerika merupakan benua terluas kedua setelah benua Asia. Benua Amerika ini dibagi menjadi 4 kawasan, yaitu Amerika Utara, Amerika bagian selatan, Amerika bagian tengah, dan Kepulauan Karibia. Benua ketiga adalah benua Eropa. Secara astronomis, benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai dengan 80 derajat lintang utara. Benua Eropa dibatasi oleh Samudra Atlantik di bagian barat, Samudra Arktik di bagian utara, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Laut Tengah, dan bagian timur berbatasan dengan benua Asia, yaitu Pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia. Anak-anak, benua Eropa ini dikenal juga sebagai benua biru. Kenapa? Ada 2 alasan yang melatar belakangi istilah tersebut. Yang pertama, karena hampir sebagian besar penduduk benua Eropa memiliki mata yang berwarna biru. Kemudian alasan kedua yaitu banyak kerajaan yang ada di benua Eropa sehingga dikenal istilah darah biru atau bangsawan. Secara fisik, benua Eropa ini sebenarnya menjadi satu daratan dengan benua Asia. Benua Eropa dan Asia hanya dibatasi oleh sebuah pegunungan, yaitu Pegunungan Ural. Akan tetapi, para ahli berpendapat bahwa benua Eropa dan benua Asia memiliki karakter dan budaya masing-masing, sehingga benua Eropa dan benua Asia dianggap sebagai benua sendiri-sendiri. Anak-anak, jika dilihat dari letak astronomis benua Eropa, semua wilayah benua Eropa terletak di bumi belahan utara. Tidak ada wilayah benua Eropa yang beriklim tropis. Semuanya beriklim subtropis dan iklim sedang. Sehingga musim di benua Eropa terdapat 4, yaitu musim semi, panas, dingin, dan gugur. Benua Eropa dibagi menjadi 4 kawasan, yaitu benua Eropa bagian barat, bagian timur, bagian selatan, dan bagian utara.
keempat yaitu benua Afrika. Benua Afrika secara astronomis terletak pada 17 derajat PP bujur barat sampai 50 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang selatan. Benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah di bagian utara, Samudra Hindia di bagian selatan dan timur, dan Samudra Atlantik yang membatasi bagian barat benua Afrika. Dilihat dari letak astronomisnya, benua Afrika dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian benua Afrika memiliki iklim tropis. Benua Afrika terbagi menjadi 5 kawasan atau region, yaitu Afrika bagian utara, kawasan Afrika bagian selatan, Afrika bagian timur, Afrika bagian barat, dan Afrika bagian tengah. Benua kelima adalah benua Australia. Australia secara astronomis terletak pada 113 derajat bujur timur sampai dengan 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Wilayah benua Australia di bagian utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Di sebelah timur, benua Australia dibatasi oleh Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah barat juga berbatasan dengan Samudra Hindia. Benua Australia ini merupakan benua yang memiliki ciri khas atau karakteristik akan beberapa hal. Antara lain yaitu benua Australia memiliki penduduk asli yaitu suku Aborigin. Kemudian kita juga mengenal hewan kanguru yang berasal dari benua Australia. Jika anak-anak melihat dari letak astronomisnya, maka dapat disimpulkan bahwa benua Australia bagian utara itu memiliki iklim tropis. Kemudian Australia bagian tengah sampai ke selatan memiliki iklim subtropis hingga iklim sedang. Salah satu keunikan benua Australia adalah benua Australia ini merupakan satu-satunya benua yang juga merupakan satu negara. Nah, satu negara Australia ini terdiri atau dibagi menjadi 8 negara bagian. 8 negara bagian tersebut adalah Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, Queensland, Tasmania, dan daerah khusus ibu kota. Wah, akhirnya sudah selesai berkeliling dunia. Kita sudah menjelajah dan mengetahui melihat letak dan batas dan luas benua di dunia. Ada 5 benua dengan keunikannya masing-masing. Agar kalian lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini, Bu Teta akan memberikan 5 soal bagi kalian. Silakan menyimak kemudian menjawabnya ya.
bagaimana anak-anak? Sudah lelah berkeliling dunia, melintasi 5 benua? Ya, apakah masih ada yang kurang jelas? Mari kita simpulkan bersama-sama apa yang telah kita bahas hari ini. Ya, tepat sekali. Hari ini kita telah belajar tentang letak, kemudian luas, batas, bahkan karakter benua Asia dan benua lainnya. Menyenangkan sekali bukan belajar bersama Bu Teta? Bu Teta harap kita punya kesempatan lagi untuk belajar bersama. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja. Kalian luar biasa.